Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus kami, yaitu studi kasus UX SIM Unisida. Studi kasus UX SIM Unisida. SIM Unisida merupakan website yang digunakan oleh universitas untuk membantu menyampaikan informasi ke mahasiswa terkait administrasi atau informasi tentang akademik. Peranan SIM dalam perkuliahan sangatlah penting karena SIM memuat banyak informasi tentang perkuliahan, laporan, maupun keuangan mahasiswa. Sehingga pengalaman dalam mengoperasikan SIM Unisida cukup mempengaruhi kemudahan dalam urusan akademik. Jadi kali ini kami akan melakukan studi kasus UX SIM Unisida dengan pendekatan design thinking. Di dalam pendekatan design thinking ada 5 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap empati, define, lalu ide, prototype, dan tes. Kali ini kami akan melakukan 4 tahap saja, yaitu di tahap empati, define, ide, sampai tahap prototype. Selanjutnya pada tahap empati. Jadi pada tahap empati ini kami mengumpulkan data sesuai dengan hasil observasi, lalu hasil riset dan empati map. Yang pertama pada hasil observasi dilakukan kegiatan pengamatan untuk menemukan keluhan dari user mengenai web SIM Unisida. Lalu yang kedua user research. Pada user research melakukan survei dengan melalui Google Form dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman user saat menggunakan web. Lalu yang ketiga itu empathy map. Dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan user. Selanjutnya adalah hasil observasi. Jadi pada hasil observasi ternyata kebanyakan user itu mengeluh dengan banyaknya informasi yang ada di SIM Unisida, sehingga informasi yang diinginkan tidak dapat ditemukan dengan cepat. Setelah melakukan observasi, selanjutnya adalah melakukan riset. Untuk riset kali ini kami menggunakan survei dengan melalui Google Form. Survei tersebut kami mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi yang diutamakan di salah satu pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana pengalaman user saat mengoperasikan website SIM Unisida. Dan hasil dari survei tersebut ternyata responden banyak yang mengalami kesulitan saat mengoperasikan web tersebut. Selanjutnya empathy map. Pada tahap empathy map ini kita bisa mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh user. Jadi empathy map ini bisa dikatakan sebagai tool yang efisien digunakan untuk memahami user. Konsep empathy map ini biasanya dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kuadran ini mewakili kategori yang membantu dalam mempelajari 4 pikiran user, yaitu C, apa yang diucapkan atau dikatakan, lalu ada think, apa yang dipikirkan, dan ada does, apa yang dilakukan, dan yang terakhir feel, apa yang dirasakan. Pada tahap user persona ini adalah tahap yang sangat penting, yaitu karena pada tahap ini menjadi panduan atau pedoman saat merancang situs web yang idealnya yakni untuk membantu memenuhi kebutuhan user. Seperti pada gambar 7, yaitu user persona kita adalah seorang mahasiswa semester genap dan merupakan seorang freelance yang mempunyai personality introvert dan kreatif. Dari user persona tersebut, prioritas permasalahan atau pain point-nya yaitu mahasiswa atau user mengalami kesulitan saat mengoperasikan SIM Unisida. Yang pertama yaitu 1.
terdapat banyak informasi yang tidak diinginkan oleh user, sehingga informasi-informasi tersebut menumpuk dan user merasa kebingungan dengan apa langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu setelah login tidak langsung menuju halaman utama. Sistem pemilihan role yang tidak menjadi satu halaman login, hal ini mengurangi efisiensi penggunaan web. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap edit. Pada tahap ini, kita menentukan solusi dari prioritas permasalahan dari hasil survei sebelumnya, yaitu ada 2 permasalahan atau pain point. Yang pertama, terdapat banyak informasi yang tidak diinginkan oleh user. Dan yang kedua ada setelah login tidak langsung menuju halaman utama. Dari pain point tersebut, kita menentukan 2 solusi untuk mengatasi masalah yang dirasakan oleh para user. Yang pertama yaitu menyederhanakan tampilan, memberikan kolom khusus pemberitahuan, menambahkan fitur searching bar, dan yang kedua adalah halaman login dan role dijadikan satu. Prototype, seperti yang kita tahu, prototype merupakan mockup yang sepenuhnya interaktif dan fungsional dengan UI, dibuat dengan ketelitian tinggi. Lah, langkah pertama kita mau bikin prototype yaitu menentukan user journey. Di sini user journey-nya yaitu mahasiswa membayar tagihan semester. Lalu baru bisa dibuka itu webnya, kemudian melakukan KRS. Setelah melakukan KRS, melakukan bimbingan ke dosen. Setelah bimbingan, menyerahkan KRS ke TU, lalu menunggu jadwal mata kuliah yang diambil. Itu untuk user journey. Yang kedua, setelah kita membuat user journey, yaitu menentukan user flow. User flow yaitu langkah-langkah user menggunakan web tersebut. Yang pertama, user membuka web, kemudian mengisi informasi login dan memilih role. Lalu halaman utama terbuka. Nah, user mencari keperluan dengan searching bar. Ya, seperti yang kita tahu ya, masalah-masalah yang di atas itu masalahnya karena user sulit mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah menggunakan search bar, user menemukan informasi dan fitur yang diinginkan. Nah, ini untuk sketching yang pertama, yaitu membenahi laman role itu dijadikan satu dengan halaman login. Jadi ketika kita masuk ke web, itu secara langsung kita dapat menemui kolom NIM dan password. Dan juga kita bisa memilih role kita tanpa harus melewati halaman role. Lalu login. Setelah login, kita akan menuju ke halaman utama dari web SIM Unusida itu sendiri. Di situ kita dapat menemui sistem informasi manajemen akademik, yaitu status mahasiswa, bisa diisi dengan mahasiswa aktif, cuti, atau terdapat tunggakan, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat tanggal dan jadwal. Jadi nggak susah-susah lagi gitu, biar kita bisa langsung lihat status, tanggal, dan jadwal. Di bawah status, tanggal, dan jadwal terdapat ringkasan nilai. Di ringkasan nilai tersebut terdapat data IPK, data IPS, dan data yang lain-lain. Nah, bagian kanan atas itu ada search bar yang menjadi solusi agar informasi yang kita inginkan bisa dapat langsung kita tuju. Di bagian kiri terdapat menu. Di situ kita dapat memilih portal, perkuliahan, laporan, dan lain-lain. Nah, di bagian bawah menu terdapat pengaturan. Di situ kita bisa mengatur sandi, password, dan email. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus UX UI SIM Unusida, yaitu user sebenarnya tidak membutuhkan informasi yang banyak, informasi yang bertumpuk. User sebenarnya hanya perlu menuju kepada informasi yang dia inginkan.
agar web tersebut menjadi efisien dan tidak memakan waktu yang banyak untuk menjelajahi dan mencari informasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.